Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab salam sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Coach. Padahal di rumah dia Oke, siap. Oke, terima kasih buat Bro Khalid yang sudah menyediakan tempat. Teman-teman semua mungkin pernah nonton video 2 tahun yang lalu pakai Zoom ya? Pakai Zoom pagi-pagi. Iya, Habis subuh bermandi. Kayaknya. Iya. Saya maupun Khalid bermandi kayaknya saat itu. Di Zoom kan nggak kecium. Gimana? Di Zoom kan nggak Di kecium. Zoom yang kecil. Mukanya kelihatan. Oke. Iya, teman-teman mungkin ingat waktu itu kita bahas soal perjalanan bisnisnya Khalid ya. Judulnya kalau nggak video itu belajar luas dari kaku gitu. Karena Khalid ini teman di Makassar, meskipun kayaknya bukan orang asli Makassar ya. Ibu orang sini. Oh, sini. Orang Palopo. Palopo. Bapak yang orang Sunda. Oh, iya. Kalau nggak salah tinggalnya di Sunda, di Bandung. Enggak, itu SMP doang sampai SMA kelas 2. Jadi dia punya 2 logat ya. Saya sebenarnya mungkin tidak bisa banyak bahasa tapi bisa banyak aksen. Punya aksen. Cukup meyakinkan lah. Iya. Soalnya nggak bisa. Bisa aja. Iya. Nah, waktu itu saya gali soal perjalanan bisnisnya mulai dari Top Chair. Iya. Sebelumnya Top Chair tuh pernah pernik. Sebelumnya jualan aksesoris. Aksesoris ya, Aksesoris. kemudian Top Chair. Top Chair. Belum bangun kaku di sekolah kalau nggak salah itu ya. Sebelumnya lagi ada Indomie Monster. Indomie Monster. Ah. Iya betul. Ada ini juga. Iya, Indomie Monster. Banyak lah ya. Iya, ada beberapa. Jadi kalau dihitung gagalnya berapa kali tuh? Lumayan. Bahkan sampai hari ini juga masih ada di beberapa program ya, di beberapa proyekan. Iya. Tapi udah lebih kecil daripada berhasilnya lah. Alhamdulillah. Iya, tempatnya kan kelihatan kan, tempatnya keren gitu ya. Alhamdulillah. Bisa sih ditanya pun juga alhamdulillah. Nah, kali ini kita pengen dapetin insight yang agak beda angle-nya ya, bukan how to set up bisnisnya mungkin. Ya bisa di someday kita akan olah lagi soal itu. Tapi pengen bahas soal angle kepemimpinan atau leadership karena ini sedang merintis akun baru nih, nanti someday akan launching lah ya. Boleh cerita dikit nggak 2 tahun ini itu Ya. apa yang growing dari Kaku Food ini? Kalau 2 tahun terakhir, kalau growing secara angka kami bertumbuh, secara brand kami bertumbuh, secara followers Instagram kami bertumbuh, secara FYP TikTok kami tumbuh. Jadi secara digital kami tumbuh, alhamdulillah. Secara akuisisi pasar di industri jajanan Makassar, alhamdulillah kami bertumbuh. Tumbuh juga ya. Di jumlah tim, alhamdulillah kami juga bertumbuh. Kita ngomong tim deh. Dulu berapa, 2 tahun lalu sekarang berapa kira-kira aja? Kira-kira 2 tahun lalu masih under 100. Di bawah 100. Di bawah 100. Sekarang 150. 50. Luar biasa ya. Masih banyak yang lebih banyak. Umurnya lebih muda 10 tahun, masa 9 tahun. Iya. Tapi udah mimpin 150-an orang gitu ya. Ya. Iya. Iya, benar kan? Iya. Iya, soalnya kamu jawab 150 orang. Iya, Ya. betul. Makanya. Jadi, nah, apa yang kerasa paling beda ngelola orang yang dulu apa ya? Dulu kan yang di bawah 100 tuh kalau outlet atau cabang berapa tuh? Kalau di bawah 100 sekitar 7 7 ya. 7 sampai 8. Itu bisa dikelilingin nggak? Bisa. Seberapa sering gitu waktu itu ya? Waktu itu cukup paling nggak ukurannya. Dulu saya masih gampang kenal anak-anaknya. Oh. Masih gampang kenalnya, masih sekarang masih sering ketemu. Sekarang bahkan kalau saya pernah datang ke beberapa outlet kadang heran, oh ini Kak Halid. Nggak tahu nggak kenal gitu ya? Kenal. Mungkin kursan. Sih. Ya, Halid ini memang pelari maraton yang bersama kawan-kawan TDA itu sangat istiqomah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi jualannya gorengan, kolesterol tinggi, Yang penting dibakar ya. tapi dibakar gitu kan. Itu bercandaan dulu sama dia mirip kayak penjual rokok sebenarnya. Kalau rokok, Disponsorin. Disponsorin olahraga tapi jual rokok. Jual rokok. Iya.
Tapi itu menarik ya, makanya dekat sini ada rumah sakit ya. Dekat sini. Iya kan? Jadi habis Banyak. makan kaku terus cek kolesterol. Kalau nggak olahraga. Ya, jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Ya. Per bungkus harus lari. Makanya sebenarnya kaku itu kami hadirkan, dia porsinya sharing, coach. Oh, bukan sendirian. Kalau sendirian itu berlebihan. Karena memang bahasa kami orang tuh harus makin akrab sama temennya pakai kaku. Satu. Iya. Oh, bisa sendiri. 3 kali sendirian gua. Pakai nasi. Enggak juga Enggak, sih. enggak. Siap. Jadi sebenarnya porsinya sharing. Wah, gawat nih. Belum dicek ini. Oke, nah tadi indikatornya adalah dulu masih bisa kenal gampang, sekarang udah banyak yang nggak langsung mengenali. Iya. Bahkan kadang memang ini Kak Halid. Oh iya. Nah itu beda nggak sih the way you lead gitu? Kalau kenal kan kita bisa one on one, Iya. bisa ngobrol, bisa kasih motivasi. Sementara kalau tiba-tiba agak jauh kalau kita ngomong di dunia HR itu ada span of control yang Oke. tidak bisa terjangkau sama tangan kita. Kerasa itu nggak? You feel that? Kerasa dan sadar sebenarnya karena gini coach, kalau kita semakin tumbuh konsekuensinya adalah ya itu tadi yang kalau ngomongin daya jangkaunya, daya jangkaunya berbeda. Jadi memang sejak dulu di Top Jar pun itu karena memang mengelola beberapa cabang, daya jangkau atau daya jangkau tiap orang kan terbatas. Makanya karena ada pengalaman di kampus sebelumnya yang saya sadari bahwa semakin banyak orangnya, semakin banyak cabangnya, daya jangkau saya sebagai person sendiri itu akan semakin kecil, nggak akan bisa menjangkau sampai ke 150-an orang ini, kan ke 100 itu hari pun tidak bisa terjangkau semua. Makanya ya saya berusaha betul bagaimana caranya Kakofood punya nilai yang juga didelegasikan ke setiap orang-orang yang menjangkau mereka. Nilai itu maksudnya apa? Jadi ada nilai-nilai perusahaan, misal, oke, saya pengen perusahaan ini dia punya nilai-nilai seperti bertumbuh. Oke, bertumbuh ya. Terus salah satu nilai bertumbuh. Nah, bagaimana caranya divisi-divisi yang menjangkau anak-anak yang 150 ini juga membawa nilai itu. Jadi, paling tidak itu sampai, dan yang diusahakan adalah walaupun sejauh itu paling tidak dalam kurun waktu tertentu, secara pribadi saya harus tetap menjangkau mereka. Diusahakan keliling menjangkau gitu ya. Enggak ke keliling, minimal ketemu di gathering. Oh, gitu. Gathering sering, Bang? Setahun sekali. Setahun sekali berarti kan ya? Setahun sekali. Oke, jadi lebih ke usaha untuk menetapkan nilai values gitu ya, corporate values lah Ya, yang ditularkan ke leader di bawahnya, Leader di supaya bawah. mereka bisa menjangkau setiap anak-anak di outlet. Itu pakai apa caranya? Cara menularkan ke bawahnya gitu, cascading ke bawahnya pakai apa? Jadi sebenarnya akhirnya semua program-program kerja kami atau kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan base-nya on visi, misi sama value yang kami punya. Nggak boleh keluar dari situ. Ini fungsinya mereka adalah pagar-pagar. Jadi contoh kalau ada yang melenceng misal dari value kami, misal dari cara menegur, dari cara memfeedback, itu nggak boleh. Misal paling gampangnya paling gampangnya salah satu value-nya kami itu di bagian apa lagi? Saya lupa salah satu ininya. Atau ada kasus nggak? Kasus apa yang itu agak melenceng tuh? Gampangnya gini. Sekeras-kerasnya kami menegur, tidak boleh kata-kata kasar dan kotor keluar. Oke. Nah, itu misalnya itu pakemnya. Terus yang kadang saya dapat cerita kalau dari beberapa perusahaan teman-teman di tempat lain yang bahkan di kota-kota besar itu kalau leadernya marah emang kadang-kadang kalau nggak ngomong kotor ngomong kasar, dan bahkan pernah terjadi di hadapan saya, dan saya nggak mau di perusahaan aku ada itu. Jadi walaupun kita bekerja di beberapa lapisan yang berbeda, semuanya tetap harus humanis. Nah itu kan leadernya juga banyak, ya. Tidak semua mungkin dididik langsung. Gimana cara biasa? Karakternya kan lain-lain. Kami perketat di kebijakan. Jadi memang sifatnya pemaksaan. Tidak menarik nih. Jadi memang dipaksa dengan peraturan ya. Akhirnya kita bikin peraturan yang bikin mereka untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Ada peraturan gitu? Iya, jadi kayak disampaikan jadi sebelum tim ke lapangan, mereka kan bahasa gampangnya mereka orientasinya di kantor, diperkenalkan action gitu ya. Diperkenalkan visinya
apa, misinya apa, kan kita menjual apa, industri yang kita mainkan siapa. Jadi di situ memperkenalkan Khalid Abdurrahman juga tuh. Oh ini yang ini Kak Khalid sebagai CEO-nya, ada Kak Afif, ada Kak Fadil, ada Kak ini memperkenalkan setiap struktur. Disampaikan peraturan-peraturannya, disampaikan nilai-nilainya, disampaikan peraturan tidak tertulisnya. Nah, menyampaikan peraturan tidak tertulis di sini yang paling sering diulang tuh kata-kata kita nggak boleh ngomong kotor ya. Itu cukup heavy ya di yang kami tekankan ada peraturan dua yang cukup keras, tidak yang langsung punishmentnya langsung diberhentikan itu ya ini fraud satu sama sexual harassment. Iya. Jadi itu langsung itulah urusan wajib aja selesai. Oke. Kalau yang lain, kalau masalah kedisiplinan, masalah ini kan kami kan tujuannya juga mendidik. Nah itu masih bisa dimaklumi, paling nggak ada potensi berubah. Kalau fraud sama seksual harassment kami tidak. Jadi bentuknya adalah mekanisme aturan ya dibangun dalam proses induction tadi. Seberapa sering itu kayak diulangi atau di setiap hari ketika mereka shift. Begitu. Mereka baca visi misi, baca mengingatkan peraturan, ditempel di dinding-dinding setiap outlet. Ganti shift baca visi misi. Ganti shift ya baca visi misi. Baca gitu. Hafal kalau mereka luar kepala. Bareng-bareng kayak di spelling gitu. Di spelling. Keren juga ya. Iya, jadi cuci otak. Gitu. Nah, itu nemu ide itu sejak kapan? Di TDA juga sebenarnya. Belajar terkait bagaimana menginternalisasi visi misi nilai perusahaan ke setiap orang. Jadi paling nggak kan mereka mereka merekam di alam bawah sadarnya bahwa kami bermain di industri kejaksaan. Misi yang kami bawa adalah ini, adalah itu, visi kami adalah ini. Jadi maksudnya mereka akhirnya terarah. Mereka tahu hari itu mau ngapain. Satu. Walaupun ya kadang-kadang ada yang terlihat terpaksa tapi nggak apa-apa. Biarin aja. Tapi itu jadi sebuah ritual. Dan kami punya ritual baru yang oke. Dan bagaimana ini kemarin kami suka banget ada feedback. Jadi setiap 3 bulan, setiap kuartal bahkan setiap bulan kami dapat evaluasi feedback. Jadi kami punya satu fitur, punya satu program kami suka sekali hadir dari tahun namanya Halo HR. Jadi Halo HR semua tim itu bisa feedback ke HR, feedback atasan, feedback semua manajemen itu di feedback, disampaikan apa positif dan negatifnya, apa yang ditingkatkan, apa yang harus perlu kami ubah. Ada satu program baru rilis, keren banget dan kemarin minum air putih. Jadi ada feedback nih Kak, coach dari anak-anak. Kak, selama saya shift, kami suka linglung, suka goyang. Oh gimana ya? Programnya gak muluk-muluk. Ya setiap briefing selain baca doa, selain baca visi-misi, minum air putih bareng-bareng. Emang kan linglungnya gara-gara itu setelah diteliti gitu? Iya, memang karena kekurangan cairan. Kurang minum kan mereka tuh lupa tuh biasanya. Sibuk gitu sibuk minum itu. Jadi memang paling nggak hidrasi. Sebagai atlet saya free atlet. Benar tadi nyebut soal HR ya? Iya. Karyawan 150-an, terus bisnis baru berapa tahun ini? 5 tahunan udah punya fungsi HR. Sejak 30-an karyawan. Apa aja fungsi HR kalau boleh tahu? Fungsinya mulai dari, kalau umumnya ya coach, mulai dari rekrutmen, ya mulai dari orang pasti ya, ya rutinnya paling payroll udah jelas ya. Terus bagaimana sampai mereka keluar terkoneksi. Ya sisanya ngomongin di tengahnya, ngomongin bagaimana menumbuh kembangkan mereka. Berarti ada learning juga, development juga. Kenapa? Tapi itu development juga punya. Ada. Jadi enggak sih sebenarnya masih bareng. Cuman memang kami menganggarkan untuk development tiap orang ada anggarannya. Divisi khususnya nggak ada, tapi anggaran khususnya kegiatan dan anggarannya ada. Kegiatan dan anggarannya kami menyengaja untuk ada. Ini agak menarik sih karena biasanya di banyak bisnis yang lagi dibangun, growing gitu ya, even yang sebenarnya omsetnya udah agak gede gitu, mungkin kalau foundernya agak-agak generasi lampau gitu, itu belum pikir tuh kayak gitu. Kemarin aja ada satu company logistik ya di daerah Jakarta Barat lah, dan kita tahu populasinya itu udah gede banget, tapi ya cuma punya payroll. Nggak ada fungsi lain, baru kepikir ngundang untuk development gitu. Ini keren nih. Nah sekarang gini, kalau boleh tahu di organisasi, kalau boleh dibuka ya, ada berapa layer sih sekarang?
3 coach sebenarnya. Berarti Top, middle, low. low. Nah, top itu apa? Top itu manajemen, CEO, manajemennya itu manajer. Cuma gitu. Kemudian middle itu yang mana? Ada staff, ada supervisor, ada tim support sebenarnya belakang layarnya yang ketemu sama Kakuzen, sama pelanggan kami Kakuzen namanya. Itu yang di bagian outlet. Outlet itu yang paling Iya. bawah atau langsung. Nah, yang mensupport apa namanya? Apa tadi sih? Yang masuk Outlet. yang masuk Kakuzen itu nama pelanggan. Nama pelanggannya ya. Kakuzen. Oke, terus Kakuzen. Yang mensupport outlet itu middle. Oke. Perpanjangan tanganan manajemen. Oke, jadi mereka ini atasannya si outlet atau bukan? Atau Bukan. partnernya? Ada yang atasannya, ada divisi yang atasannya langsung, ada yang bukan. Kebanyakan contoh misalnya bagian HR kan, ya bagian supportnya mereka. Itu di tengah. Itu di tengah. Itu ngurusin absennya, ngurusin kalau misalnya mereka sakit, ngurusin BPJS-nya, ngurusin. Terus ada yang bagian marketing itu kan nggak berselisih langsung. Ada bagian finance. Kalau yang di manajemen berapa orang? Kami berenam. 6 ya. Kami berenam. Nah, tadi kan diceritain ini nularin ke bawah. Iya. Yang aku tangkap tadi baru dari area policy ya. Iya. Nah, tapi kalau dari sisi si middle itu bisa menurun ke bawah, gimana Khalid memanage itu, ngajakin yang bawa middle atau yang manajemen untuk tularin juga? Ada mekanismenya? Mekanisme khususnya nggak ada, tapi yang kami sadari bahwa kami yang manajer-manajer ini harus cukup sering berinteraksi sama tim-tim yang middle ini. Berinteraksinya bukan cuma berinteraksi kantor, main bareng. Oh iya? Iya, kami main bareng. Cukup rutin main bola, main bulu tangkis, badminton bareng. Sama anak-anak sekolah tuh diajak main tuh. Jadi interaksinya di situ. Jadi ada interaksi unofficial, pokoknya interaksi di luar kegiatan kantor. Jadi pas tutup gitu ya, ada tutup? Iya. Atau enggak pas libur gitu? Oh enggak, jadi cukup rutin. Kadang seminggu sekali, 2 pekan sekali. Itu bagian dari tugas gitu ya? Atau enggak? Atau sebenarnya? Nah, itu anggaran harian tuh. Oh gitu. Itu bagian dari kerjaan ya? Jadi bagian dari kerjaan yang memang tujuannya apa sih istilahnya, saya nggak paham lagi istilahnya. Istilahnya meningkatkan engagement. Iya, meningkatkan engagement atau apa sih, lupa tuh istilahnya. Jadi tujuannya, jadi itu hari mengeluarkan kebijakan itu, ya kan ini tujuannya bukan, jadi kebutuhan mereka ini dibilang, kebutuhan mereka itu bukan cuma kebutuhan finansial, ada kebutuhan emosional yang harus mereka penuhi, termasuk berinteraksi, bersosial dan sebagainya. Nah, dan kita ya praktekin dari kecil bos. Kalau kita sudah multinasional harus itu. Kami sadar sejak dini. Jangan terlalu ambisius dan cepat sukses, nggak ada yang lain. Ya, cuman ya memang semangatnya itu sih coach, kami pengen banget punya perusahaan yang bukan cuma cash flow-nya sehat, tapi kulturnya juga sehat. Ini insight bagus nih, bukan cuma cash flow sehat dan arti profitable ya, tapi kulturnya juga bagus. Karena ada kata kunci menarik dari Khalid ya, tuh kami pengen mendidik juga. Kenapa ada kata kunci itu? Karena kalau nggak salah, saya baca postingan Coach Teddy juga sebenarnya. Maksudnya sih? Kalau nggak salah iya, karena cuma Coach Teddy yang ngomongin ini. Iya, cukup sering. Jadi sebenarnya menjadi wirausaha adalah kita diberi kesempatan, kita diberi peluang untuk bertemu banyak orang yang akhirnya secara nggak langsung dengan peraturan yang kita buat, dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang kita buat, itu mendidik mereka. Contoh misal, mereka nggak terbiasa bangun pagi, mereka nggak terbiasa bangun pagi, tapi akhirnya dengan perusahaan kantor menghadirkan aturan-aturan mereka harus on time, akhirnya mereka menjadi on time. Yang bisa jadi itu berdampak di kehidupan mereka yang lain. Jadi mendidik kami di situ sih. Iya juga ya. Jadi pas tadi bicara soal ini poin bagus ya. Saya cukup mengemari kan food ini kalau lagi dari Makassar ya. Kalau tadi di mobil ditanya apa makanan yang nggak ada di Jakarta, ini nggak ada. Kita buka apa? Nah, ini makanya gitu. Nah, rasanya cukup konsisten. Aku paling nggak udah berarti kayaknya kalau di GoFood itu udah
dua tempat berarti kan. Iya. Sistem berarti kan kita bicara soal standarisasi, gitu ya, disiplin proses. Iya. Berarti kita ngajarin soal ya apa bekerja secara konsisten, Iya. ya kan, tidak semaunya kan. Iya. Gitu. Wah, keren banget. Nah, kalau misalnya nih kan dari sisi perkembangan bisnis udah terbangun dari dulu sering ya kan. Nah, sekarang nih kayaknya udah jauh lebih settle gitu ya. Seandainya ada anak muda yang lagi bangun sesuatu, Iya. biasanya kan alamiah belajar soal bisnisnya lah ya. Iya. Sekarang mungkin digital marketing segala macam gitu. Nah tapi kalau kalian boleh merefleksikan sedikit sisi manusia atau sisi leadership yang sebaiknya juga dibangun atau dibiasakan itu apa kira-kira lo bisa ngasih quotes atau pesan? Nah, kemarin tuh baru tuh, jadi saya punya kelompok mentoring bisnis di TDA. Kemarin baru bahas bagian HR juga, peran HR di perusahaan, di UMKM. Nah, peran HR di UMKM. Jadi UMKM kan memang mulainya mungkin startup kali ya. Yeah. Omsetnya startup, produknya startup, skala bisnisnya startup. Tapi ternyata ada peran-peran HR yang harus mereka sadari sejak dini. Salah satunya adalah, ini juga saya sadari sejak dulu. Kalau sejatinya setiap bisnis itu adalah bisnis manusia. Jika ingin bisnisnya bertumbuh, maka tumbuhkan manusianya. Nah itu saya lupa tuh kata-katanya siapa ya. Itu saya pernah ikut pelatihan itu. Oh oke, ini make sense. Akhirnya itu yang menguatkan kami bahwa kami harus sadar yang bertumbuh itu bukan cuma leadernya. Setiap orang di perusahaan ini harus bertumbuh. Setiap orang, setiap lapisan di perusahaan ini harus bertumbuh. Entah dia bertumbuhnya secara sukarela atau dipaksa dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi tujuan pertumbuhannya ke arah yang positif. Makanya dengan itu salah satu alasan untuk kami menganggarkan biaya pendidikan. Itu tadi ya, Yang wajib rutin keluar. Ada nggak adanya kegiatan, itu harus keluar. Harus dicari cara supaya diserap gitu ya. Paling tidak ditabung. Disimpan untuk misal oke, nanti kita bikin kegiatan pelatihannya dengan skala yang lebih besar, kan butuh anggaran besar, pokoknya itu harus keluar, kita tabung dan memang harus diserap. Jadi itu bukti bahwa kami memang concern betul ke pertumbuhan mereka di bagian pendidikan. Dan itu poin penting sih, karena kan salah satu cara membuktikan values itu kan alokasi dua sih biasanya, alokasi waktu sama alokasi uang. Iya. Ya kan, kalau tadi kita bilang values kita people, yang menjadi bukti adalah ya apakah ada uang yang kita taruh untuk people dan apakah ada waktu ya, jadi kegiatan bermain gitu kan diperbolehkan, bahkan difasilitasi gitu. Jadi every business is people's business. Semua bisnis itu bisnis tentang itu bahasa Inggrisnya. Iya. Saya nggak dapat bahasa Arab aja. Arabnya boleh lah, sama kan itu. Ayo kasih Arabnya lah. Di DO saya. Kalau urusan Inggrisnya biar agak keren kita begitu. Ya, semua bisnis itu bisnis orang gitu ya maksudnya. Jadi selalu kita mesti punya, bener nggak pemahaman gini? Selalu kita mesti punya dua mode dalam berbisnis. Satu tentu saja bisnis harus hidup. Iya betul. Ya, uangnya dipikirin. Ya. Tapi yang satu lagi, uang ini datang dari orang. Jadi orangnya harus tumbuh gitu. Benar nggak gitu cara memahaminya? Benar, jadi memang harus paralel. Kalau pebisnis tuh nggak bisa. Kalau saya sangat suka sekali itu hari dapat insight. Pebisnis tuh jangan pakai kata sambung atau, tapi dan. Kalau bisa tumbuh uangnya, ya tumbuhkan juga orangnya. Dan orangnya, tumbuhkan uangnya dan orangnya. Tumbuhkan perusahaannya dan orangnya, bukan. Jadi pilihannya kita tumbuhin orangnya dulu apa uangnya dulu? Tumbuhin dua-duanya lah. Itulah fungsi pengusaha, harus kreatif. Itu kalimat tadi ya, pengusaha itu pakai kata dan. Iya, gitu. Benar tahu. Pantesan banyak pengusaha dan politisi gitu ya. Kita bisa ada di kubu 1 dan kubu 2 dan apa kubu 3. Kali 2024? 2024 tahun ini. Iya. Aku curiga sih kalau kita akan jadi politisi. Enggak Di masuk usia 40-an lah. Ya kan? Kayaknya sih. Ini takutnya jadi rekam jejak digital. Tapi saya tetap mendukung politik. Iyalah, ya nggak bisa nggak didukung. Ya kan? Tadi policy, nanti tiba-tiba ada peraturan maksimal kadar plasma berapa kan repot. Iya. Ini kan hilangin kantong Plastik. Oh iya benar juga ya. Kan Oke. Nah itu tadi satu poin ya. Ya. Semua bisnis itu bisnis orang. Iya.
Ada lagi ya? Satu, yang kedua bahwa sebenarnya akhirnya kalau akhirnya saya melangkah sejauh ini coach ya, akhirnya sadar bahwa sebenarnya bisnis ini dibangun bukan cuma saya nih ngomongnya, bukan cuma ngomongin Khalid nih. Bisnis ini akhirnya berbicara tentang 150 orang dan semua kakuzen yang ada di belakangnya. Iya juga. Jadi bisnis ini bukan cuma sekedar Khalid mungkin wajah umumnya yang dikenal orang. Oh iya ini foundernya Kak Khalid misal. Tapi sebenarnya Kakku akhirnya bercerita tentang 150 orang di dalamnya dengan peran masing-masing. Plus pelanggannya. Plus pelanggannya. Dan karena pelanggan juga ngambil peran, termasuk followersnya. Iya. Karena penikmat konten kami juga dari luar banyak. Iya, aku follow kok. Alhamdulillah. Follow. Like ya Mas? Like lah. Iya. Iya, tapi nggak komen. Karena kontennya pakai bahasa Makassar aku masih kagok. Ya. Tapi ini penting banget nih poinnya. Karena ya kadang-kadang orang udah nggak ada pilihan ya ketika bisnis udah running. Iya. Tidak semudah itu misalnya capek bosan tutup gitu ya. Enggak. Nggak semudah itu karena udah 150 orang. Belum lagi pelanggan tadi tuh. Iya. Ada yang udah janjiin. Ini kalau nggak salah ada bisnis apa? Tanda kutip kayak catering gitu ya. Iya, ada home service kan. Iya. Nanti pas kamu sunatan mama bukain Ada banyak. kaku. Nggak jadi kan udah tutup kan. Iya. Enggak. Ada banyak, jadi sebenarnya banyak cerita yang akhirnya kami hadir di banyak kisah hidup orang lain. Contoh misal anaknya baru selesai terima rapor coach. Self rewardnya dibeliin kaku. Bunda beliin aku bakso goreng atau bakso goreng kaku aja. Ada tuh pernah story. Hemat ya. Hadiahnya ya. Hemat. Terus Bunda ada tuh atau enggak ada yang memang akhirnya bikin lebih erat sama pasangannya akhirnya mereka menikah kan? Gimana? Iya, jadi kan kalau mereka ngegebet pasangannya Pakai. kaku, Oh, jadi pengganti martabak. pengganti martabak. Buat mertua juga bisa sih. Bisa, makanya kami punya banyak varian. Mulai jualan. Makanya kami punya banyak varian. Iya. Ini bisa hadir di setiap segala aspek kehidupan Anda. Iya. Tapi sebenarnya sebenarnya kalau kita ngomongin 150 orang dan pelanggan, akhirnya nggak ngomongin diri saya sendiri. Akhirnya saya sadar di fase ketika saya macam-macam. Ini bukan cuma saya dampaknya. Betul. Ketika saya melakukan hal yang macam-macam, salah belok misal, ini tuh bisa mempengaruhi. Ya walaupun kan, ya Allah kan sudah mengatur rezeki setiap orang, tapi ada dampaknya. Ada dampaknya. Jadi ketika saya melakukan hal ini dan akhirnya terblow up, terekspos, itu tuh bisa berdampak. Itu leadership tuh. Jadi at the end kenapa akhirnya ada kalimat every leadership is self leadership ya. Semua kepemimpinan itu dasarnya adalah kepemimpinan diri gitu ya. Tadi kan kalian cerita soal gimana menggerakkan orang. Tapi barusan kalian kasih highlight soal gimana menjaga diri ya. Menjaga diri supaya ya mungkin akan terasa bahwa 150 orang yang insya Allah akan terus bertambah itu sebenarnya seringkali nggak ketemu, tapi kemudian ngelihat rekam jejaknya, lihat denger-dengernya gitu ya. Karena sampai nih, kita doain ya Kak Puput sampai umurnya berapa? Misalnya 100 tahun gitu misalnya. Lebih Ikan misalnya. 100 tahun itu. Astra aja baru 70. Ya apa? Itu kan Astra bukan kaku. Iya, makanya. Pelan lah. Nah, 100 tahun misalnya gitu. Kan mungkin kita udah nggak ada ya sebagai manusia. Nah, tapi yang akan dipakai sama penerus itu dalam bangun budaya itu legend. Kisah-kisah legend. Kalau di Astra tuh kayak kita pernah baca bukunya Om William itu Man of Honor itu. Ini kenapa dibukukan gitu kan. Karena itu penting buat jagain values. Jadi kisahnya Khalid yang suka maraton itu sampai akan ada di gitu. Jadi baiknya dicatat sih sekarang nih. Direkam, makanya posting terus. Direkam, dicatat gitu biar sampai itu bisa jadi legend. Ya, dia masih ketemu dah, cuma sebenarnya beban hidupnya agak panjang, agak berat. Oh iya, poin terakhir. Tadi sempat nyebut soal TDA. Ya. Dan alhamdulillah kan aku ketemu sama teman-teman yang ada di sini juga itu karena TDA. Seberapa penting sih pebisnis muda untuk tergabung di komunitas KTDA gitu? Sebenarnya lebih ke menjaga circle sih coach. Jadi kalau saya tuh pernah dapat insight, dapat cerita dari temen dia seorang content creator. Kontennya itu lucu-lucuan, komedi.
dia menjaga circle-nya, dia nggak mau sembarangan ketemu orang, hanya untuk menjaga sense of humor-nya. Karena kalau ketemunya yang garing jadi garing. Iya. Gitu ya. Jadi mereka menjaga jokes-nya biar tetap mewah. Circle jokes-nya harus tetap mewah. Dia nggak mau ketemu sembarangan orang yang dunia komedinya berbeda. Gitu. Dan kalau ditarik ke bisnis, bagaimana menjaga menjaga semangat, menjaga jiwa, melihat menjaga. Kalau saya sih ngerasain di komunitas TDA Makassar ya. TDA Makassar adalah semangat belajarnya, semangat bahwa setiap masalah tuh ada aja solusinya. Terus setiap orang tuh pasti ada kok yang pernah ngelewatin fase atau masalah itu dan mereka berhasil lewat kok. Iya. Terus setiap kegagalan-gagalannya orang juga akhirnya kita pelajari dan sebagainya. Dan kemarin tuh kemarin saya habis ikut kelas belajar. Ada insight satu pesan yang saya bawa pulang. Akhirnya saya coba sebarkan bahwa sebenarnya faktor sukses setiap orang tuh kompleks. Yang percuma kadang kita pelajari. Karena kompleks. Iya. Misal, saya mau sukses nih kayak Coach Teddy. Lah, orang tua kita beda. Lingkungan kita beda. Betul. Umur kita berbeda. Jadi katanya sebaiknya yang dipelajari adalah faktor gagalnya ketika mendapat kegagalan. Karena faktor gagal itu aja pasti. Gimana bangkitnya ya? Gimana bangkitnya? Kenapa dia gagal itu hari? Misal ketidakdisiplinannya. Misal kalau akhirnya mager-magerannya. Misal akhirnya belok-beloknya. Berarti saya nggak boleh belok. Saya harus disiplin. Clear tuh biar nggak gagal aja. Tapi kalau pengen gimana nih cara sukses kayak Kak Khalid? Ngerasa sukses aja belum? Iya. Sama bisnisnya bisa beda ya. Bisnisnya juga bisa beda. Lain gitu, lokasinya juga lain. Tapi bahwa apa yang membuat dia jatuh gitu ya. Kalau nggak salah untuk di video yang sebelumnya teman-teman ya, ada cerita soal Stockjer kalau saya menyadari bahwa punya kemampuan datengin duit jualan, tapi itu nggak tahu duitnya mau diapain. Saat itu belum tahu cara ngelola keuangan cash flow-nya gitu. Akhirnya ada yang nggak rata kemudian hilang berarti. Itu kan berarti bisa diambil pembelajaran. Berarti harus belajar nih cara mengelola duit. Iya, ngambil, dapat dikelola. Cakep banget nih. Teman-teman, moga-moga obrolan dengan Khalid cukup menginspirasi kita semua buat belajar serius soal leadership ya. Saya nggak tahu seberapa serius Khalid belajar, tapi dari insight dari kita itu deep gitu. Artinya serius mencatat, mendalami, dan itu sebenarnya khas teman-teman TDA sini ya. Kayaknya hampir semua yang bisnis itu senang belajar gitu. Makasih banget, Lid. Alhamdulillah. Terima kasih cukupkan episode kedua ini. Berarti kita bertemu 2 tahun lagi. Iya, enggak juga sih. Kalau nanti pembukaan cabang Jakarta, Insyaallah siap. Nanti kita kontennya di pinggir jalan Pondok Kelapa Raya sih, di pinggir jalan itu. Siap. Nah, jadi sukses terus. Amin. Moga-moga jadi jalan berkah bagi banyak orang. Keluarga juga sehat dan teman-teman yang tergabung di sini bisa terus menjadi orang-orang yang baik. Amin, Coach. Thank you teman-teman ya. Itu